Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan kembali membahas update mengenai crypto meme. Nah, siapa nih dari teman-teman yang masih pegang crypto meme sampai sekarang? Kita bakal ngebahas 3 crypto meme dengan market cap yang cukup besar mulai dari Dogecoin, Shiba dan juga PP. So, langsung aja yuk kita bahas sama-sama. Nah, yang pertama di sini teman-teman ada Dogecoin. Di sini aku pakai coin market cap ya, dan ini langsung ke meme tokens by market capitalization. Teman-teman di sini udah ada anggota-anggota ataupun kelompok daripada crypto meme. Yang pertama Doge, dan Doge sekarang itu harganya di 0,07 dolar dengan market cap di 11 miliar US dollar, teman-teman. Jadi memang sekarang itu Dogecoin udah terkoreksi sangat banyak. Jadi bukan cukup banyak lagi, tapi sangat banyak, teman-teman. Kita sempat inget ya, terakhir itu di 2024 crypto meme ini sempat mendapatkan momentumnya pada saat itu, karena kan memang dari sisi Bitcoin dominance-nya sedang melemah ya, tapi memang hingga saat ini teman-teman dia tidak kembali lagi ke ATH ya. Jadi terakhir itu cuma sebatas di 0,44 dolar ya, sedangkan memang pada tahun 2021 sempat ke 0,7 teman-teman ya. Jadi sekarang itu sekitar 55%-an aja dari ATH-nya. Ya, itulah kenapa teman-teman jangan pernah hold lama-lama untuk crypto meme itu. Jadi bener-bener ya cuma buy momentum aja seperti itu. Karena ngeri teman-teman, ketika kalian beli pas dia itu bener-bener lagi di puncak atau lagi di pucuk harga dan kalian nyangkut gitu ya, sampai sekarang nggak akan bisa balik. Misalnya teman-teman itu nyangkut di ATH Doge gitu di harga 0,7 sampai sekarang nggak balik ya. Jadi serem gitu untuk si crypto meme ini. Nah, bagaimana dengan Shiba? Shiba sekarang ada di peringkat 31 ya teman-teman, dengan market cap-nya itu sekitar 2,4 miliar. Itu sangat kecil market cap-nya. Waktu ATH itu market cap-nya 40 miliar loh. Jadi kemana ini teman-teman? 38 miliarnya kemana? Ya udah pasti dikantongin sama para whales teman-teman. Memang sekejam itu ya dunia kripto, apalagi crypto meme. Terakhir kali dia naik itu pada sekitar tahun 2024. Nah, sekarang kita ke PP. PP juga sama nih teman-teman. Ini sadis juga ya. Dia sempat ke 11 miliar dolar untuk market cap-nya. Sekarang cuma 1 miliar teman-teman, 1 miliar US dollar ya. Dengan penurunan yang sangat drastis untuk saat ini, PP juga sudah kesalip. Tadi teman-teman sempat lihat ya, PP sempat kesalip dengan meme coin lain. Ini namanya meme core di peringkat 41 dengan harga 1,17 dolar. Tapi aku pribadi nggak terlalu tahu ya meme core ini apa, siapa pendirinya, bagaimana kira-kira latar belakangnya. Yang aku tahu untuk kripto-kripto dengan jenis anjing ya, yaitu Doge, Shiba, satu kodok, itu yang paling aku tahu dan update seperti itu teman-teman ya. Nah, buat saat ini kalau misalnya teman-teman ngerasa aduh bosen banget ya, boring banget beli kripto di spot, itu cuma di hold, liatin monitor atau liatin wallet ya setiap hari pergerakannya plus minus gitu kan. Mungkin teman-teman mau nih terjun langsung ke market. Jadi sebenarnya kita nggak harus nunggu market itu naik aja, tapi ketika turun pun ya kalian bisa cuan. Caranya gimana ya teman-teman? Bisa trading CFD melalui berbagai macam platform. Tapi kalau aku pribadi di sini prefer pakai platform MyTrade. Kenapa? Nah, karena kan di sini konteksnya nih para pemula ya teman-teman. Untuk kalian yang tadinya itu di spot terus mau pindah nih ke CFD atau ke futures, berarti kan jatuhnya masih pemula nih. Kita butuh platform yang memang sangat amat ngebantu untuk para pemula atau user friendly. Nah, di sini aku udah filter satu persatu. Yang paling aman, nyaman ya, dan juga user friendly itu cuma MyTrade teman-teman. Jadi kalian itu nggak perlu connect lagi ke MetaTrader 4 atau 5, atau kalian nggak perlu trading di exchange, tapi teman-teman bisa coba di MyTrade. Karena ibaratnya nih dia udah 2 combo, teman-teman bisa trading forex juga, crypto juga bisa gitu ya. Jadi udah so far semuanya bisa di sini.
Nah, teman-teman itu bisa pilih aset-aset lain. Jadi bukan cuma kripto aja, tapi kalian bisa trading di forex, komoditas dan lain sebagainya. Dan jangan takut ketinggalan informasi. Nanti takutnya teman-teman pengen sambil pantau kalender ekonomi atau yang lainnya, itu juga udah tersedia di dalam satu platform. Jadi bayangin nih, semuanya udah jadi satu, bahkan asisten AI aja tuh udah ada di MyTrade. Teman-teman gak perlu bingung ya, kalau kita trading di MetaTrader kan ya cuma mantengin chart aja gitu. Kalau di sini semuanya udah jadi satu. Bahkan kalau misalnya teman-teman itu kena TP, kena SL, itu nanti bakalan ada notifikasi yang masuk ke handphone kalian. Jadi bener-bener kayak semenarik itu gitu ya trading di MyTrade ya, semuanya itu serba dapat peringatan gitu teman-teman. Nah, ini ada ekonomi kalender, strategi, news ya, semua udah jadi satu. Teman-teman juga bisa pindah nih di sini ke dark mode ataupun di sini yang light mode. Kita tinggal pindah-pindah aja teman-teman sesuai dengan preferensi kalian masing-masing. Dan kalau misalnya aduh Kak, aku masih bingung juga nih, masih belum ngerti gimana caranya ya mau trading di emas atau misalnya mau trading di Bitcoin, di forex kalau pakai MyTrade. Nah, teman-teman juga bisa gabung ke komunitas trading namanya Academy Market Vision. Jadi banyak juga para pemula itu yang gabung ke sana, dia bisa tanya-tanya gitu teman-teman dengan trader-trader lain, kira-kira ini caranya gimana, terus juga analisanya gimana. Dan tenang aja, komunitasnya itu terbuka, gratis, dan yang terpenting tidak toksik ya, kita bisa belajar bareng. Itu juga nggak ada pungutan biaya sama sekali teman-teman, kalian bisa join kapanpun kalian mau, kalian bisa keluar kapanpun dimanapun kalian mau ya. Jadi tidak ada keterikatan atau tidak ada biaya langganan. Jadi enak banget teman-teman ya. Kalau misalnya kalian mau gabung atau misalnya mau coba MyTrade, semua informasi lengkapnya udah aku cantumkan di deskripsi. Jadi silahkan dicek seperti itu ya. Oke, kita kembali nih teman-teman. Sekarang aku akan melakukan analisa harga. Yang pertama untuk Dogecoin. Nah, di sini teman-teman aku sudah ada di chart daily untuk Dogecoin. Oke, teman-teman di sini ada dua area yang aku tandai teman-teman sebagai support, dan saat ini area warna ungu yang pertama itu adalah resisten di 0,078. Nah, teman-teman, saat ini Dogecoin itu masih berada di dalam penurunan dan jujur aku belum melihat adanya tanda-tanda kenaikan. Jadi so far Dogecoin ini benar-benar kayak lemah, letih, lunglai, lesu, nggak berdaya gitu loh teman-teman ya. Sekarang itu dia ada di posisi 0,07, ada potensi Doge bakal kembali lagi ke 0,06. Entah kenapa aku masih percaya itu bakalan terjadi. Kalaupun misalnya Dogecoin ini mengalami semacam retracement seperti itu ya, di sini kemungkinan besar retracement-nya teman-teman itu tidak akan melebihi ya, tidak akan melebihi 0,085 dalam jangka pendek ya. Kalau kita berbicara jangka panjang sih mungkin aja bisa teman-teman. Jadi di sini Dogecoin itu masih sangat lemah, mungkin juga dari sisi likuiditasnya lemah ya. Nah, untuk trading plan ataupun secara outlook ya mungkin akan seperti ini teman-teman. Dia bakal balik ke 0,082 lalu mungkin bakal koreksi. Jadi buat mengambil likuiditas seperti itu ke 0,082 sampai 0,83 kalau nggak mampu break ya, kemungkinan akan mengalami koreksi teman-teman ke 0,06. Tapi ternyata kalau misalnya dia break seperti ini, maka ada possibility Doge bisa balik ke 0,01 ya. Nah, kemudian yang kedua di sini ada Shiba Inu teman-teman. Kalau Shiba sih aku no comment ya. Kenapa? Karena memang dari terakhir kali aku bahas ini ke teman-teman semua, Shiba tidak memiliki tanda-tanda rebound sama sekali ya. Jadi memang chartnya ini sudah tembus juga dari pola descending triangle-nya seperti yang udah kita bahas sama-sama. Ini adalah pola penurunan yang udah cukup banyak dipakai dan dikenal sama orang-orang ya teman-teman. Di pola ini biasanya akan tercipta adanya penurunan lebih dalam teman-teman. Apalagi di sini Shiba sudah break dari support kuatnya di 0,00005, sekarang di 0,0004 teman-teman ya. Jadi kalau Shiba aku udah nggak ada harapan, udah nggak ada optimisme ya. Kemungkinan besar justru malah Shiba itu bisa berpotensi untuk mengalami penurunan ke sini teman-teman, yaitu ke sekitar level
level 0,00002, jadi bisa minus 50% lagi dari harga yang sekarang. So aku nggak rekomen sama sekali untuk si Shiba Inu. Sekarang kita ke PP. Nah, kalau PP ini masih oke, teman-teman. Dia ada possibility pembentukan inverse head and shoulders juga dari secara chart kecilnya. Ya, di sini ada potensi untuk PP itu menguji area atau menguji level harga di 0,00033 seperti itu ya. Kita mungkin akan seperti ini, teman-teman. Ya, untuk pergerakannya ada possibility untuk PP ini bisa balik ke 0,00044 ya. Jadi memang sekarang udah di bawah banget buat harga PP, tapi so far dia masih tertahan di atas area support ya. Jadi kalau PP sebenarnya nggak terlalu mengkhawatirkan, nggak seperti si Shiba Inu tadi, teman-teman ya. Sekarang juga dia udah mulai ada ciri-ciri pembentukan pola bullish juga dari secara kerangka kecilnya ya. Tapi buat teman-teman jangan terlalu pede gitu ya setelah ngelihat chart seperti ini, wah langsung ini langsung masuk, jangan gitu teman-teman, karena tadi kita udah lihat juga ya cuplikannya di di coin market cap itu kan memang mereka tuh sangat amat volatile ya dari segi harga. Jadi hati-hati, walaupun udah di bawah nggak menutup kemungkinan dia masih dorong lebih bawah lagi, teman-teman. Oke, jadi itu aja informasi yang mau aku sampaikan pada video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.